Nama saya Julia. Saya sangat bersyukur bisa mengikuti care group ini karena saya mendapat banyak berkat rohani dan juga banyak belajar firman Tuhan, dan juga kita saling mendoakan satu dengan yang lain dan berbagi kesaksian tentang bagaimana kasih Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Kenapa kami mau bergabung di care group? Selain mengenal satu sama lain, kami juga diajarkan buat bisa bercerita, buat bisa sharing kehidupan rohani kita, saling mendoakan, menguatkan, dan juga menerima masukan yang positif. Halo, Shalom, nama saya Liana. Saya mau sharing kenapa saya semangat sekali ikut care group. Saya bersyukur sekali karena manfaatnya bagi saya adalah kita bisa saling sharing, selain saling mengenal satu dengan yang lain, saling mendoakan. Juga selain itu kita juga bersama-sama bertumbuh, belajar firman Tuhan, kita mengupas bersama-sama, dan kita juga boleh saling mengingatkan satu dengan yang lain supaya kita juga bisa melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Shalom, nama saya Jill Sulianto. Saya bergabung dengan care group, sekarang ini mengikuti care group tiap hari Selasa malam. Saya sangat merasa diberkati karena selain kita juga memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, kita berfellowship satu dengan yang lain, kita saling mendoakan, saling sharing, itu sangat memberkati. Halo teman-teman, nama saya Jin. Saya mendapatkan banyak berkat-berkat karena kita akan membahas sesuai topik yang dibutuhkan tiap-tiap anggota kelompok itu ya. Kebetulan kalau saya dari grup Esther Care Group, Esther Care Group itu isinya perempuan semua. Jadi kita semua membahaskan masalah tentang wanita, apakah yang diekspek Tuhan dari ibu, dari kita sebagai wanita pada umumnya, apa yang kita juga expect dari family, dan juga kita membahaskan hal-hal lain yang berhubungan dengan apa yang kita perlukan di tempat kerja, dalam keluarga, dalam lingkungan, apapun yang membutuhkan, yang kita butuhkan, jadi kita bisa sharekan. Kita kalau sudah habis bahan satu, kita ganti bahan lain yang bisa saling menguatkan. Saya mendorong yang belum ikut care group saat ini, ayo mari kita ikut care group, kita saling mendoakan, saling mengingatkan, bahkan saling meneguhkan. Juga kita juga bersama-sama saling sharing dari pengalaman kita bersama Tuhan untuk menguatkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang masih belum bergabung, saya anjurkan untuk mari kita bersama-sama bergabung dalam care group karena kita bisa saling menguatkan dan saling mendukung satu dengan yang lain. Kami menghimbau teman-teman apabila belum ada tempat untuk bergabung di care group, kami dengan senang hati untuk mengajak kalian untuk bersekutu, membentuk komunitas yang sehat dan positif. Jadi saya harapkan banyak lagi care group lain yang bisa dibentuk supaya kita semua bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Semoga juga memberi kekuatan untuk Anda semua yang akan mengikuti, saudara-saudari bisa berkat nanti jika mengikuti care group di manapun, grup apapun yang Anda pilih nanti. Selamat mengikuti care group. Holy Spirit, living breath of God, breathe new life into my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. 'Cause you're one to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me passion for your purity.
Nama saya Julia. Saya sangat bersyukur bisa mengikuti care group ini karena saya mendapat banyak berkat rohani dan juga banyak belajar firman Tuhan, dan juga kita saling mendoakan satu dengan yang lain dan berbagi kesaksian tentang bagaimana kasih Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Kenapa kami mau bergabung di care group? Selain mengenal satu sama lain, kami juga diajarkan buat bisa bercerita, buat bisa sharing kehidupan rohani kita, saling mendoakan, menguatkan, dan juga menerima masukan yang positif. Halo, Shalom. Nama saya Liana. Saya mau sharing kenapa saya semangat sekali ikut care group. Saya bersyukur sekali karena manfaatnya bagi saya adalah kita bisa saling sharing, selain saling mengenal satu dengan yang lain, saling mendoakan. Juga selain itu kita juga bersama-sama bertumbuh, belajar firman Tuhan, kita mengupas bersama-sama, dan kita juga boleh saling mengingatkan satu dengan yang lain supaya kita juga bisa melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Shalom, nama saya Jill Sulianto. Saya bergabung dengan care group, sekarang ini mengikuti care group tiap hari Selasa malam. Saya sangat merasa diberkati karena selain kita juga memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, kita berfellowship satu dengan yang lain, kita saling mendoakan, saling sharing, itu sangat memberkati. Halo teman-teman, nama saya Jin. Saya mendapatkan banyak berkat-berkat karena kita akan membahas sesuai topik yang dibutuhkan tiap-tiap anggota kelompok itu ya. Kebetulan kalau saya dari grup Esther Care Group, Esther Care Group itu isinya perempuan semua. Jadi kita semua membahaskan masalah tentang wanita, apakah yang diekspek Tuhan dari ibu, dari kita sebagai wanita pada umumnya, apa yang kita juga expect dari family, dan juga kita membahaskan hal-hal lain yang berhubungan dengan apa yang kita perlukan di tempat kerja, dalam keluarga, dalam lingkungan, apapun yang membutuhkan, yang kita butuhkan, jadi kita bisa sharekan. Kita kalau sudah habis bahan satu, kita ganti bahan lain yang bisa saling menguatkan. Saya mendorong yang belum ikut care group saat ini, ayo mari kita ikut care group, kita saling mendoakan, saling mengingatkan, bahkan saling meneguhkan. Juga kita juga bersama-sama saling sharing dari pengalaman kita bersama Tuhan untuk menguatkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang masih belum bergabung, saya anjurkan untuk mari kita bersama-sama bergabung dalam care group karena kita bisa saling menguatkan dan saling mendukung satu dengan yang lain. Kami menghimbau teman-teman apabila belum ada tempat untuk bergabung di care group, kami dengan senang hati untuk mengajak kalian untuk bersekutu, membentuk komunitas yang sehat dan positif. Jadi saya harapkan banyak lagi care group lain yang bisa dibentuk supaya kita semua bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Semoga juga memberi kekuatan untuk Anda semua yang akan mengikuti, saudara-saudari bisa berkat nanti jika mengikuti care group di manapun, grup apapun yang Anda pilih nanti. Selamat mengikuti care group. Shalom, selamat malam, Happy Wednesday. Kita bersyukur setiap Rabu kita ada kebaktian doa di mana kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan kita juga bisa berdoa bersama. Mari kita mau menyiapkan hati kita untuk mengikuti kebaktian pada malam ini. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh.
Panggilan beribadah kita pada malam ini diambil dari Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saya akan mengajak kita untuk bersama-sama mengangkat satu pujian, satu hal yang kurindu. Kita rindu untuk berada di hadirat Tuhan, karena di satu hal yang begitu indah, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, menikmati baiknya, kita bersyukur untuk segala kemurahannya dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian ini bersama. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku rindu memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku mau memuji menyembah-Mu, memuji-Mu,
menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami saat ini datang ke hadapan-Mu, kami mohon ampun untuk segala salah dan dosa kami Tuhan. Seringkali kami mengecewakan Engkau ya Tuhan. Tuhan ampuni kami, berikan kami kekuatan Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang benar, yang berkenan di hadapan-Mu, dan boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Mohon kekuatan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami datang menyerahkan untuk ibadah kami pada malam ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberikan kekuatan, dan kami menyerahkan waktu kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada malam hari ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan firman Tuhan. Dan malam hari ini kita akan melihat dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ke-9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ke-9 yang berbicara tentang perjumpaan dengan Kristus yang dialami oleh Saulus dari Tarsus. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa pada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan sekali lagi di dalam doa. Bapa di surga, kami telah membaca sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan, ketika kami akan melihat sejenak ke dalam kebenaran firman-Mu ini. Kiranya Engkau menolong kami semua, Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Engkau yang memberikan hikmat, marifat, dan kemampuan kepada hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, agar dapat menjelaskan maksud dan makna dari kebenaran firman-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu sebentar ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa pengalaman ini adalah satu peristiwa yang dialami oleh Saulus. Saulus yaitu salah satu pemimpin orang-orang Yahudi pada saat itu. Dia adalah berasal dari Tarsus. Kita tahu Saulus ini adalah seorang yang pada saat itu mungkin masih muda dan dia merupakan salah seorang pengikut agama Yahudi yang pada saat itu kita tahu dia cukup menentang akan keberadaan dari pengikut-pengikut Yesus dari Nazaret. Siapakah Paulus? Sebelum kita masuk lebih lanjut, apakah kita mengetahui siapa itu Saulus? Memang kita melihat ada beberapa keterangan yang bisa kita dapatkan. Saulus itu adalah seorang yang berasal dari Tarsus, dan juga dia adalah seorang yang besar di dalam kebudayaan Yunani, tetapi juga dia seorang yang terdidik di dalam tradisi agama Yahudi. Kita tahu kota Tarsus adalah salah satu kota yang merupakan kota metropolitan di masa itu dan merupakan satu kota di mana orang-orang yang tinggal di sana adalah orang-orang yang eh, berada di dalam satu kebudayaan orang-orang Yunani, tetapi karena daerah itu juga merupakan ya daerah di mana ada banyak orang-orang Yahudi, sehingga Saulus ini besar di dalam dua tradisi atau kebudayaan. Dia sangat peka dan sangat mahir di dalam cara beretorika ala orang Yunani. Dia seorang yang mengetahui filsafat-filsafat orang-orang Yunani, tetapi juga dia adalah seorang yang terdidik di dalam tradisi agama dan hukum-hukum orang Yahudi secara kuat. Kita tahu Saulus saat itu berguru kepada salah seorang guru agama Yahudi yang terkenal, yang terkemuka pada saat itu, yaitu seorang yang bernama Gamaliel. Jadi kalau kita melihat Saulus ini adalah seorang yang memiliki bibit dan bebet dan mungkin bobot yang sangat baik. Dia seorang yang sangat fasih dan sangat mahir di dalam mengetahui tradisi dan hukum-hukum agama Yahudi. Tetapi pada saat itu juga kita tahu bahwa Saulus salah seorang yang menentang kekristenan atau menentang akan adanya yang disebut dengan jalan Tuhan, yaitu sebutan yang diberikan kepada para pengikut Kristus pada saat itu. Karena kita tahu saat itu belum terlalu lama peristiwa penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus pada saat itu. Orang-orang yang pada saat itu di masa gereja mula-mula mengikut Kristus pada saat itu mungkin masih relatif tidak terlalu banyak, tetapi sudah mulai tersebar. Itu sebabnya Saulus pada saat itu meminta kepada pemimpin-pemimpin atau majelis agama Yahudi untuk satu surat yang membolehkan dia, memberikan wewenang kepada dia untuk mengejar, untuk menyiksa, bahkan memenjarakan, bahkan membunuh orang-orang yang mengikut Yesus dari Nazaret. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena bagi Saulus adalah mustahil jika Mesias yang dinanti orang Yahudi hanyalah seorang biasa dari Galilea yang kemudian mati dieksekusi oleh pemerintah Romawi. Itu sama saja dengan penghinaan bagi seluruh orang Yahudi. Jadi bagi Saulus, Mesias yang dijanjikan untuk orang Yahudi pasti bukan merupakan seorang yang memenuhi ya kriteria seperti Tuhan Yesus itu, yang dia adalah hanya seorang tukang kayu, dia hanya seorang rabi, seorang guru biasa, dan dia juga adalah seorang yang kemudian disalibkan. Ya, saya pernah mengkhotbahkan di dalam Paskah yang lalu bahwa salib adalah bentuk hukuman yang paling memalukan, yang paling mengerikan, dan
paling merupakan aib bagi orang yang tinggal di zaman pada saat itu. Oleh sebab itu, bagi Saulus itu semua tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang Mesias, dia yang diurapi, yang dijanjikan itu adalah berakhir di kayu salib yang amat sangat hina. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kita tahu bahwa kemudian Saulus itu menolak akan ajaran daripada Yesus dari Nazaret. Dan dia berketetapan untuk menangkapi orang-orang yang mengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, peristiwa dari perjumpaan yang dialami Saulus dengan Kristus itu sebetulnya diceritakan beberapa kali, bukan hanya terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, tetapi juga diceritakan dalam Kisah Para Rasul pasal 22 dan juga di dalam pasal yang ke-26. Nah, saya ingin membacakan satu cerita atau penguraian kisah pengalaman dari Saulus ini, yaitu ketika dia disidang di hadapan Raja Agripa di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-26, yaitu di ayat yang ke-12 sampai ke-15. Saya bacakan demikian. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit, meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah. Dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, menarik sekali Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan bahwa di dalam pengalaman yang dialami Rasul Paulus itu, ya ketika dia dulu masih bernama Saulus, secara spesifik dikatakan di sini bahwa ternyata suara yang didengar oleh Saulus itu adalah di dalam bahasa apa? Bahasa Ibrani. Ya, ini juga tentunya merupakan satu pertanda karena Saulus tentunya sebagai orang Yahudi dia berbicara dalam bahasa Ibrani. Dan ketika dia berhadapan dengan Kristus yang adalah Mesias, Mesias yang adalah juga seorang Ibrani, maka sangat masuk akal sekali ketika pengalaman ini terjadi. Tetapi ada satu bagian tambahan di sini yang menarik sekali yang tidak ditemukan di Kisah Para Rasul 9 sebelumnya. Tetapi di sini dikatakan bahwa selain Yesus mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ada kalimat lain yang kita lihat ya disisipkan di belakang pernyataan tadi, yaitu dikatakan sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Nah, ini mungkin seringkali kita lewatkan ya ketika kita membaca peristiwa ini, membaca pengalaman ini. Kalau kita melihat Yesus ya di dalam perjumpaannya ketika dia menjumpai Saulus, dia mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Nah, kalau kita membaca terjemahan lain, baik itu terjemahan asli maupun terjemahan di bahasa yang lain, misalnya dalam bahasa Inggris, kita akan menemukan satu istilah di sini, yaitu satu istilah yang dikatakan sebagai an ox goad ya. Kata ox goad. Goad ini adalah apa? Ini sebetulnya merupakan sebuah, kalau dikatakan galah ya, galah rangsang itu maksudnya sebuah tongkat ya, sebuah seperti iya tongkat begitu ya yang cukup panjang
tetapi di bagian ujungnya ini diberikan seperti bagian yang tajam, begitu ya. Bagian yang tajam atau bagian yang ada seperti kayak celurit kecilnya begitu ya. Nah, di dalam kebudayaan eh, ya di dalam dunia orang-orang Timur Tengah pada saat itu ya, yang bersifat agraris, eh, goad ini atau galah rangsang ini adalah satu alat seperti cemeti ya, yang dipakai untuk eh, memukul em, hewan pembajak tanah ya, yang biasanya dipakai pada saat itu untuk supaya mereka berjalan dengan lebih cepat, kira-kira begitu ya. Dan biasanya ketika hewan itu dia menolak ya, dia seperti mungkin mau merontak begitu ya. Eh, Ketika dia di dalam keadaan dia seperti dipecut begitu ya, itu tidak akan menghasilkan apa-apa selain daripada menambah kesulitan bagi hewan itu sendiri, menambah sakit atau kesulitan bagi hewan itu sendiri. Jadi sebetulnya ini adalah satu istilah yang sedang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia berkata kepada Paulus bahwa eh, percuma saja, ya, percuma saja kamu eh, melawan daripada kehendakku. Atau dalam bahasa istilah ungkapan bahasa Inggris, why are you going against the grain? Kira-kira begitu ya. Why are you kicking against the prick? Gitu ya. Eh, Mengapa kamu sepertinya eh, mempersulit diri kamu sendiri? Kira-kira begitu. Ya, itulah makna yang sebenarnya dari istilah ini. Ya, bahwa yang Paulus lakukan pada saat itu sebetulnya tidak lebih dari dia sedang mempersulit. Semakin dia melawan, ya, perkembangan Injil, semakin dia menangkapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebetulnya dia sedang mempersulit dirinya sendiri. Jadi Tuhan Yesus sebetulnya sedang mengatakan, buat apa? Ngapain kamu itu? Ya, pada akhirnya kamu tidak akan bisa melawan daripada kehendakku. Jadi ketika Saulus mendengarkan pernyataan itu, maka sadarlah ia siapa yang dia sedang hadapi pada saat itu. Ya, siapa yang dia sedang hadapi pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, perjumpaan Paulus dengan Kristus ini sebetulnya adalah perjumpaan yang dari dua belah pihak itu sama-sama tidak disangka-sangka, tidak dinyana. Ya. Saulus itu tidak pernah, tentunya ya, tidak pernah berpikir ataupun berharap dia akan berjumpa secara langsung dengan Yesus yang dia aniaya itu. Tentunya ini mengagetkan. Tentunya ini mengagetkan bagi Saulus. Dia tidak mengira. Tetapi kalau kita melihat, kita tahu kisah yang terjadi setelah peristiwa perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus ini, kita juga tahu bahwa sebetulnya sebagian orang-orang Kristen pada saat itu, sebagian jemaat mula-mula juga tidak menyangka bahwa orang yang sebelumnya menangkapi, memenjarakan, dan membunuh pengikut-pengikut Yesus pada saat itu, justru kemudian dia eh, diselamatkan dan dia juga malah mengikut Yesus itu sendiri. Jadi dari dua belah pihak peristiwa ini sebetulnya sama-sama tidak diduga. Ya, sebagaimana Paulus tidak menyangka bahwa dia akan berjumpa dengan Kristus yang dia aniaya. Orang-orang yang mengikut Kristus juga tentunya tidak menyangka bahwa pada saatnya nanti Saulus itu juga dia bertobat dan dia berjumpa dengan Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita ingat satu pernyataan yang Allah pernah nyatakan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat ke-19. Allah mengatakan, Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Kadang-kadang kita tidak menyadari, kadang-kadang eh, kita mungkin terkaget-kaget siapa ternyata yang kita pernah tidak sangka-sangka ya akan menjadi
seorang pengikut Kristus atau bahkan seorang yang melayani, yang Tuhan pakai untuk mengabar Injil atau melayani dia. Itu sebabnya kalau Paulus tadi merasa mustahil rasanya bahwa seorang Mesias bagi orang Yahudi itu berasal dari Galilea, seorang biasa, seorang tukang kayu biasa, yang kemudian dia menjadi seorang Mesias, juru selamat yang dijanjikan itu, juru selamat yang membebaskan manusia dari hukuman dosa. Maka tentunya bagi Allah juga bukan merupakan satu masalah jika pengabar Injil terbesar dalam sejarah kekristenan itu justru adalah seorang bekas pembenci, seorang bekas pemburu dan bekas pembunuh orang-orang Kristen. Tidak menjadi masalah, karena kita tahu bahwa Allah dapat memakai siapa saja untuk memenuhi maksud dan tujuannya. Allah dapat memakai siapapun yang Ia mau pakai untuk menggenapkan tujuan dan rencananya. Bapak Ibu Saudara, saya rasa itulah yang menjadi makna di dalam perjumpaan antara Saulus dan Kristus yang kita saksikan di dalam bagian firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus boleh memberikan kekuatan kepada kita untuk kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita menyadari bahwa Dia dapat memakai siapapun di dalam menuntaskan, menggenapi maksud dan rencananya. Kalau Dia bisa memakai Saulus yang adalah seorang mantan pembunuh, pembenci, dan penangkap dari orang-orang Kristen, Dia dapat memakai siapa saja. Dia dapat memakai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk dapat menggenapkan segala tujuan, maksud, kehendak, dan rencananya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami boleh menyaksikan akan karya-Mu, menyaksikan akan mujizat yang besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan hamba-Mu, yaitu Saulus yang menjadi Rasul Paulus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh belajar dari firman-Mu. Kami boleh melihat karya-Mu, dan kami boleh melihat keselamatan yang Engkau berikan bagi Saulus, orang yang merupakan salah seorang pendosa dan seorang yang pernah memenjarakan orang-orang Kristen. Tetapi di dalam karya Roh Kudus yang ajaib, Engkau mengubahkan manusia ini dan bahkan memakai dia dengan lebih heran, dengan luar biasa, dengan dahsyat, sehingga pelayanan Paulus dan bahkan tulisan dan pemikiran Paulus dan kehidupan dan teladannya boleh menolong setiap anak-anak Tuhan untuk boleh hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, kiranya Engkau memakai hidup kami juga untuk boleh menggenapkan maksud dan rencana Tuhan di bumi ini. Kami serahkan semuanya ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berkat kemurahan Tuhan, kita ada sampai saat ini, hari ini, detik ini. Dan berkat kemurahan Tuhan, kita bisa melewati setiap tantangan, masalah yang kita hadapi. Mari bersama kita akan mengucap syukur kepadanya berkat kemurahan-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh Engkau baik Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh bersyukur kita dapat berkumpul dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memelihara hidup kita, saudara, sampai pada pertengahan tahun, di tahun 2024, kita telah sampai pada bulan Juni. Kita mau bersyukur atas setiap minggu Tuhan telah menyertai kita. Kita juga bersyukur saudara atas kecukupan yang telah Tuhan berikan bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah kekurangan. Kita mau bersyukur juga saudara atas keluarga, bersyukur atas pekerjaan dan juga kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita jangan lupakan Tuhan, kita mau menghitung berkat Tuhan, kita mau bersyukur kepadanya. Kami bersyukur Tuhan atas begitu banyak berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau telah memelihara kami ya Tuhan, hari demi hari sampai pada bulan Juni ini. Kami bersyukur untuk seminggu yang telah lewat. Kami bersyukur atas begitu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga atas kecukupan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami tidak pernah kekurangan, dan anugerah-Mu Tuhan selalu cukup dalam kehidupan kami. Dan juga dalam keluarga kami pun, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai. Dalam pekerjaan pun, kami bersyukur karena Engkau senantiasa ada menyertai kami. Dan kehidupan ya Tuhan yang telah Kau berikan sampai pada saat ini, nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan telah Kau berikan bagi kami. Dan karena itu ya Tuhan, kami memuji akan kebesaran nama-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah mengatur semuanya untuk kebaikan kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama berdoa untuk doa syafaat. Kiranya Engkau senantiasa boleh menolong kami untuk semakin lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Berkati itu malam hari ini, dan terus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara bagi setiap jemaat, khususnya bagi mereka yang mengalami tantangan, pergumulan, khususnya dalam pekerjaan saudara, di tengah kesulitan ekonomi yang pada saat ini mungkin begitu sulit. Kita mau berdoa Tuhan setiap yang boleh menolong, Tuhan setiap boleh membuka jalan. Mungkin bagi mereka yang kesulitan dapat pekerjaan, Tuhan boleh menolong. Mereka yang struggle pada saat ini untuk mencukupkan kebutuhannya, Tuhan boleh membuka jalan. Kita mau berdoa juga saudara yang kedua, agar Tuhan boleh senantiasa melindungi setiap kita, setiap jemaat, dan dijauhkan dari segala cobaan, dijauhkan dari segala kecelakaan. Ketika mereka sedang travel, ketika mereka sedang keluar rumah, naik mobil, dalam pekerjaan, dimanapun, Tuhan senantiasa boleh melindungi setiap langkah kita. Mari kita mau berdoa. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat yang sedang bergumul, khusus dalam pekerjaan, hari-hari mungkin mereka mengalami tantangan dalam kehidupan. Tuhan Kau sering boleh mencukupkan di tengah mungkin sulitnya tantangan kehidupan di Amerika ini. Tuhan Kau sering boleh membuka jalan ya Tuhan.
Kami berdoa bagi mereka yang pada saat ini sedang mungkin mencari pekerjaan. Tuhan, Kau sendiri yang boleh menolong, melancarkan, menyediakan apapun yang mereka perlukan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi mereka yang mungkin begitu bergumul setiap harinya untuk mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan, Kau sendiri yang boleh mencukupkan apapun yang kami butuhkan, dan ajarkan setiap kami semua untuk bersandar kepadamu saja. Kami berdoa ya Tuhan untuk senantiasa melindungi setiap kami, melindungi setiap jemaat-Mu, dijauhkan dari segala pencobaan, dijauhkan dari segala kecelakaan. Tuhan, ketika kami keluar rumah, naik mobil, di dalam rumah pun, keluar rumah, Tuhan senantiasa yang melindungi kami ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam dosa kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara bagi pada saat ini saudara anak-anak khususnya sedang ada summer break. Mungkin ada keluarga yang rencana untuk libur keluar kota atau mungkin ke Indonesia dan hal-hal lainnya. Kita mau berdoa saudara Tuhan boleh melindungi setiap keluarga, Tuhan memberkati. Yang kedua saudara kita mau mengingat bagi ada jemaat yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh dan juga mungkin ada kelemahan iman. Mungkin saudara itu adalah anggota keluarga kita sendiri. Kita mau mengingat mereka, kita mau doakan mereka sehingga mereka tetap dekat kepada Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Tuhan. Kiranya Tuhan sering boleh menjamah. Kita mau berdoa. Kami ingat ya Tuhan bagi setiap keluarga, mungkin setiap jemaat-Mu yang pada saat ini sedang ada yang berlibur, karena khusus bagi para anak-anak sedang lagi summer break. Tuhan, Kau sendiri boleh melindungi, Kau sendiri boleh menyertai dan memberkati setiap keluarga, khususnya di ICLA. Tuhan sendiri boleh memberkati, sehingga setiap keluarga-keluarga boleh bertumbuh di dalam Tuhan, dan mereka terus di dalam pelindungan tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh pada saat ini, yang mungkin sedang terbaring di rumah, yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan hiburkan dan kuatkan sertai mereka. Kami juga mau mengingat bagi mereka pun yang mungkin sedang mengalami kelemahan iman, mereka yang mungkin sedang jauh dari Tuhan, mereka yang sedang mungkin tidak mau datang ke gereja. Tuhan, Kau sendiri boleh melawat mereka satu persatu. Kami merindu ya Tuhan sehingga mereka boleh bertobat dan mereka boleh berpaling kepada Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, setiap jemaat-Mu di ICLA, dan terus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau mendukung berdoa dalam segala persiapan dari panitia, dalam mempersiapkan Father's Day di dalam hari ulang tahun gereja. Ini Father's Day akan diadakan pada minggu ketiga bulan Juni dan juga ulang tahun gereja pada minggu keempat bulan Juni. Kita mau berdoa Tuhan sendiri boleh memberkati dalam segala persiapan dan juga semua ibadahnya. Kita mau berdoa juga saudara untuk pengurus terus bersehati dalam mereka melayani Tuhan, dan kehidupan mereka terus boleh menjadi saksi hidup di dalam keluarga dan juga khususnya di dalam gereja. Mari kita doakan untuk gereja ICLA ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, gereja ini adalah milik-Mu dan kami membutuhkan Engkau ya Tuhan sebagai kepala gereja untuk menolong, memberkati kami. Dan kami mau berdoa dalam segala persiapan yang perlu dilakukan dari panitia untuk rencana ibadah-ibadah ke depan, untuk Father's Day, untuk hari ulang tahun gereja. Kau sendiri boleh memberkati dalam segala persiapan mereka, sehingga sungguh ya Tuhan, segala persiapan yang jemaat sudah persiapkan boleh memberkati jemaat, menguatkan iman jemaat, dan juga boleh mendekatkan diri kepada-Mu saja. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk setiap mereka yang melayani, dan khususnya bagi para pengurus yang telah Kau pilih menjadi para pemimpin, sehingga sungguh ya Tuhan mereka boleh bersehati bersama melayani Tuhan, dan kehidupan mereka pun di dalam tempat kerja, di dalam keluarga, dan juga dalam gereja boleh sekali lagi menjadi saksi hidup dan tidak menjadi batu sandungan. Kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu, gereja dalam tangan Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Saudara, tolong dukung doa saya yang melayani pada minggu ini. Doakan juga untuk rencana yang akan melayani dalam pelayanan bahasa Inggris. Doakan juga untuk seluruh jemaat yang melayani. Tuhan terus boleh memberkati. Yang kedua, saudara, doakan untuk setiap jemaat dapat tetap tekun di dalam kebaktian doa dan juga untuk dalam ibadah minggu. Mungkin ada tantangan, mungkin mereka letih, lesu, atau mungkin dalam pekerjaan, mungkin mereka ada kesulitan, tapi kita doakan setiap jemaat dapat terus mau datang. Yang bagi mereka yang mungkin ketika harus bekerja pada hari Minggu, kita doakan juga bagi mereka dapat Tuhan boleh membuka jalan sehingga mereka dapat juga hadir di dalam ibadah minggu. Kita doakan pada dua hal ini. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk hamba-Mu
yang akan melayani, dan juga untuk Ibu Jana yang akan melayani pada minggu ini. Tuhan sertai dan memberkati setiap kami yang melayani hamba-hambamu ya Tuhan yang lemah, yang kekurangan ini. Berikan hikmat bijaksana dan mengurapi hambamu ya Tuhan, sehingga berbicara sesuai dengan apa yang Kau mau. Kiranya firman Tuhan dan juga seluruh puji-pujian dan ibadah pada minggu ini dapat memberkati. Kami mau serahkan juga ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang ada di ICLA, agar sungguh tetap bertekun di dalam doa, di dalam kebaktian doa, dan juga dalam ibadah minggu. Kami juga mau berdoa mengingat bagi mereka yang mungkin harus bekerja pada hari Minggu. Tuhan Kau sendiri boleh menolong, membuka jalan bagi mereka, sehingga mereka dapat ada waktu mengkhususkan satu hari di mana mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan terus kami berdoa. Amin. Mari dukung saudara untuk Amerika, khusus bagi perekonomian dan situasi politik di Amerika, agar tetap Tuhan pelihara dengan baik, dan seluruh rakyat di Amerika tetap di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Doakan terus bagi pemerintah, dukung doa, dan juga untuk keamanan, kesejahteraan, dan gereja-gereja yang ada di Amerika. Tuhan sendiri boleh memberkati. Mari kita berdoa. Kami serahkan ya Tuhan untuk Amerika, bagi negara ini adalah milik-Mu. Mungkin ada banyak tantangan kesulitan, khusus dalam perekonomian negara ini, dan juga situasi politik yang mungkin banyak sekali ada pergumulan di negara ini. Tuhan sendiri yang boleh campur tangan, memelihara setiap situasi ekonomi dan politik ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan untuk pemerintah di negara ini. Tuhan memberkati dari government, dari tempat di mana kami tinggal, pemerintahan, state California, dan juga state lainnya, dan juga untuk keamanan di negeri ini, kesejahteraan, dan gereja-gereja di Amerika. Tuhan sendiri boleh memberkati. Kami merindu Tuhan untuk anak-anak Tuhan, gereja-gereja dapat terus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, dan hidup mereka boleh menjadi saksi Tuhan, dan banyak orang boleh dimenangkan. Kami mau serahkan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara bagi negara Indonesia. Kita mau terus doakan bagi pemerintahan yang akan datang di dalam presiden juga wakil presiden yang akan memerintah di periode berikutnya. Tuhan sendiri boleh memberkati, dan juga seluruh rakyat Indonesia boleh bersahati mendukung semuanya. Doakan saudara bagi gereja-gereja dan juga orang-orang Kristen yang berada di Indonesia. Mereka dapat terus bertumbuh dalam Tuhan. Kita juga mau berdoa saudara untuk pelayanan GI Ho Kim Tong yang berada di Indonesia, untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, dan juga seluruh pelayanannya. Tuhan boleh memberkati. Kita mau berdoa. Kami mau serahkan bagi negara Indonesia ke dalam tangan Tuhan, khusus bagi pemerintahan yang ada, khususnya di dalam periode yang baru, dalam presiden dan juga wakil presiden yang terpilih. Kami mau serahkan Tuhan sendiri yang boleh menyertai mereka, memberkati dalam masa-masa persiapan dan transisi ini, sehingga boleh berjalan dengan baik. Kami merindu Tuhan, sungguh seluruh rakyat Indonesia bersatu mendukung di dalam pemerintahan yang akan datang. Kami berdoa untuk bagi keamanan, kesejahteraan rakyat di setiap bagian di Indonesia. Kami tak lupa berdoa bagi orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, yang mungkin ada tantangan, kesulitan mereka sendiri. Kami rindu ya Tuhan, agar sungguh mereka dapat bertumbuh dalam Tuhan, sehingga Engkau sendiri boleh memberkati orang-orang Kristen, gereja-gereja, para hamba Tuhan, para misionaris yang melayani daerah-daerah. Engkau sendiri boleh sertai. Kami mau serahkan negara Indonesia dalam tangan Tuhan. Terpujian nama Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas malam hari ini kami boleh bersekutu, berdoa bersama. Kami mau serahkan seluruh pergumulan kami, gereja, jemaat-Mu, dunia, hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih karena Engkau telah mendengar surat doa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari saya akan mengajak kita semua untuk menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Saya akan mengajak kita menaikkan satu pujian, Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kesempatan kami boleh berdoa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh mencurahkan berkat bagi setiap kami, dalam keluarga kami, di dalam kehidupan rohani kami, di dalam pekerjaan kami. Kami merindu Tuhan, kami dapat menjalani firman Tuhan, dan kami boleh menjadi saksi Kristus. Kiranya berkat-Mu tercurah dalam bagi setiap kami semua ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Saudara, saya ingin mengingatkan bagi para ibu-ibu, mungkin anak-anak yang mempunyai anak, cucu, juga boleh mengirimkan saudara video greeting saudara kepada suami atau papa. Saudara dapat mengucapkan Happy Father's Day atau mungkin apresiasi kepada suami dan papa. Saudara videonya klipnya untuk sekitar 45 detik, tidak panjang-panjang, dengan horizontal format. Saudara, hari ini, pada minggu ini adalah pengumpulan terakhir, dan saudara dapat mengumpulkannya kepada Ibu Indra, dapat mengirimkan videonya kepada Ibu Indra melalui WhatsApp. Demikian warta, saudara. Sampai jumpa pada hari Minggu ini. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Julia. Saya sangat bersyukur bisa mengikuti care group ini karena saya mendapat banyak berkat rohani dan juga banyak belajar firman Tuhan, dan juga kita saling mendoakan satu dengan yang lain dan berbagi kesaksian tentang bagaimana kasih Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Kenapa kami mau bergabung di care group? Selain mengenal satu sama lain, kami juga diajarkan buat bisa bercerita, buat bisa sharing kehidupan rohani kita, saling mendoakan, menguatkan, dan juga menerima masukan yang positif. Halo, Shalom. Nama saya Liana. Saya mau sharing kenapa saya semangat sekali ikut care group. Saya bersyukur sekali karena manfaatnya bagi saya adalah kita bisa saling sharing, saling mengenal satu dengan yang lain, saling mendoakan. Juga selain itu kita juga bersama-sama bertumbuh, belajar firman Tuhan, kita mengupas bersama-sama, dan kita juga boleh saling mengingatkan satu dengan yang lain supaya kita juga bisa melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Shalom, nama saya Jill Sulianto. Saya bergabung dengan care group, sekarang ini mengikuti care group tiap hari Selasa malam. Saya sangat merasa diberkati karena selain kita juga memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, kita berfellowship satu dengan yang lain, kita saling mendoakan, saling sharing, itu sangat memberkati. Halo teman-teman, nama saya Jin. Saya mendapatkan banyak berkat-berkat karena kita akan membahas sesuai topik yang dibutuhkan tiap-tiap anggota kelompok itu ya. Kebetulan kalau saya dari grup Esther Care Group, Esther Care Group itu isinya perempuan semua. Jadi kita semua membahaskan masalah tentang wanita, apakah yang diekspek Tuhan dari ibu, dari kita sebagai wanita pada umumnya, apa yang kita juga expect dari family, dan juga kita membahaskan hal-hal lain yang berhubungan dengan apa yang kita perlukan di tempat kerja, dalam keluarga, dalam lingkungan, apapun yang membutuhkan, yang kita butuhkan, jadi kita bisa sharekan. Kita kalau sudah habis bahan satu, kita ganti bahan lain yang bisa saling menguatkan. Saya mendorong yang belum ikut care group saat ini, ayo mari kita ikut care group, kita saling mendoakan, saling mengingatkan, bahkan saling meneguhkan. Juga kita juga bersama-sama saling sharing dari pengalaman kita bersama Tuhan untuk menguatkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang masih belum bergabung, saya anjurkan untuk mari kita bersama-sama bergabung dalam care group karena kita bisa saling menguatkan dan saling mendukung satu dengan yang lain. Kami menghimbau teman-teman apabila belum ada tempat untuk bergabung di care group, kami dengan senang hati untuk mengajak kalian untuk bersekutu, membentuk komunitas yang sehat dan positif. Jadi saya harapkan banyak lagi care group lain yang bisa dibentuk supaya kita semua bisa menikmati berkat-berkat Tuhan.
Semoga juga memberi kekuatan untuk Anda semua yang akan mengikuti, saudara-saudari bisa berkat nanti jika mengikuti care group di manapun, grup apapun yang Anda pilih nanti. Selamat mengikuti care group.